Ha. Inilah sesi 8 tantangan Elia tahun 2022. Mari. Presentasi ini dengan videonya tersedia dengan gratis bagi semua pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau ingin mendapatkannya, ya kirim email saja, elijah003@gmail.com. Tujuan pelatihan tantangan Elia ini begini, ialah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya di keempat Injil untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Itulah tujuan pelatihan ini. Jadi begini, maksud kami di Indonesia begini, ialah melatih dan mengumpulkan murid-murid Tuhan Yesus yang sangat serius untuk diutus menjangkau suku-suku terpencil di Indonesia pada akhir zaman ini. Itulah tujuan kami. Ya. Tunggu ya, sebentar. Kita mulai sesi 8. Ini materinya. Yang pertama, pengajaran perperangan rohani di udara. Terus, kita akan belajar peranan daripada ketekunan pada waktu memindahkan gunung atau menyembuhkan orang sakit atau usir setan. Ketiga, bagaimana Rasul Paulus melayani orang sakit. Terus, akhirnya kita akan belajar karunia kesembuhan. Oh, ada satu lagi. Iman daripada orang yang sakit. Bagaimana peranannya dalam kesembuhannya. Yang pertama, pengajaran perperangan rohani melawan roh-roh di udara. Nah, ini pengajaran cukup populer di tubuh Kristus. Jadi penting sekali kita mengerti dasarnya dari Alkitab. Apakah pengajaran ini Alkitabiah atau tidak? Apakah pengajaran perperangan rohani di udara, apakah Alkitabiah atau tidak? Mari. Di dalam Alkitab kita diperintahkan untuk saling mengasihi Tuhan. Kita diperintahkan memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Kita diperintahkan memuridkan segala bangsa-bangsa. Dan juga hal-hal yang lain lagi kita diperintahkan di dalam Alkitab. Pernahkah kita diperintahkan Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat di udara? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab, yang akan dijawab. Kalau kita berfungsi di alam supernatural tanpa diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya, akibatnya berbahaya atau membawa risiko berat. Ingatlah pada Matius 14, sebelum Petrus turun dari kapal berjalan di atas air, dia tunggu perintah dari Tuhan dulu. Ya. Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi sebelum Petrus memberanikan diri turun dari kapal berjalan di atas air, dia tunggu perintah dari Tuhan dulu. Penting sekali, itu bijaksana sekali. Kalau tidak diperintahkan dulu, Petrus kemungkinan tenggelam. Itu namanya risiko berat. Itu namanya bahaya. Nah, sebenarnya di dalam seluruh Alkitab, tidak ada hamba Tuhan yang menjalankan perperangan rohani langsung melawan roh-roh di udara. Tidak ada, saudara. Misalnya, di Daniel pasal 10. Nabi Daniel itu hanya berpuasa di depan Tuhan saja. Yaitu, dia melakukan tindakan imamat. Daniel itu tidak berperang melawan penghulu-penghulu di udara. Tidak.
Tidak ada tindakan raja, cuma tindakan imamat saja. Doa, puasa. Yaitu Nabi Daniel itu tidak melakukan tindakan raja terhadap roh-roh di udara. Mereka tidak diusir, tidak ditangking olehnya. Tidak. Mari, Daniel pasal 10. Pada tahun ketiga pemerintahan Quraisy, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dijamkannya firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu. Pada waktu itu, aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Jadi di sini Daniel tidak menangking roh-roh di udara. Cuma berkabung di depan Tuhan saja. Ayat 3. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, ku angkat mukaku. Lalu ku lihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Jadi di sini Daniel hanya berdoa dan berpuasa saja. Jadi di sini tidak ada perperangan rohani. Berdoa dan berpuasa saja. Yaitu tindakan imamat yang diarahkan kepada Tuhan. Itu saja. Tidak ada tindakan raja. Nah, bagaimanakah akibatnya kalau kita nekat-nekat melakukan perperangan rohani melawan roh-roh di udara tanpa diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya? Bagaimana akibatnya? Mari. Bilangan pasal 14. Meskipun demikian, mereka iaitu orang Israel nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Orang Israel yang diserang, kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Jadi di sini yang kalah itu orang Israel, bukan musuhnya. Itu akibat tadi nekat-nekat menjalankan sesuatu hal tanpa diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke perjanjian baru. Lukas 10 ayat 17. Kemudian, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, begini. Yesus sudah memberikan kepada kita otoritas menguasai ular dan kalajengking yang menjalar di atas permukaan bumi. Dan kegiatannya ada di bumi. Kegiatan ular dan kalajengking ada di bumi menyerangi orang. Jadi kita berkuasa mengusir setan-setan dari orang, dari manusia. Jadi mereka ini bukan penguasa-penguasa atau roh-roh yang terbang di udara. Yang kami sudah diberikan otoritas untuk usir, itu semua ada di bumi yang memasuki orang. Jadi mereka ini tidak termasuk penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh yang jahat yang di udara. Bukan.
firman Tuhan tidak dengan sejelas-jelasnya mengatakan bahawa kita diberi kuasa untuk mengusir roh-roh di udara. Tidak. Nah, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, melawan bukan menyerang. Berbeza. Tidak sama melawan dan menyerang. Ayat 13. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengarahkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri, bukan menyerang. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Jadi begini, kita diperintahkan bukan menyerang, tetapi kita tetap berdiri tegap pada waktu kita diserang. Jelas ya, jelas sekali. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya begini, perisai itu adalah untuk menjaga dan melindungi diri kita saja. Itu fungsi daripada perisai. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi diri kita. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, iaitu firman Allah. Nah, fungsinya ketopong itu apa? Ketopong itu untuk melindungi kepala kita. Bukan untuk menyerang musuh, tapi untuk jaga kepala kita. Melindungi kepala kita. Ayat-ayat ini mengenai melawan dan menjaga diri dari serangan musuh kami. Yaitu bertahan dan tetap berdiri melawan tipu muslihat iblis dan roh-roh di udara. Bukan maju menyerang mereka, bukan. Tapi bertahan, tetap berdiri. Jadi ini bukan mengenai tindakan langsung mengusir mereka dari daerah kita sebagaimana diajar kini dengan pengajaran perperangan rohani melawan roh-roh di udara. Nah, Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi begini, menurut ini, kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Ya, jauh lebih tinggi daripada semua roh-roh di udara, daripada semua penghulu-penghulu jahat yang di udara. Kita diberi tempat duduk jauh lebih tinggi daripada mereka. Betul. Nah, menurut ayat 6 itu, kita diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Betul. Artinya, kita berkuasa atas roh-roh di udara. Ya, betul. Namun demikian,
Apakah prajurit dari satu tentara langsung menyerang jenderal-jenderal dari tentara musuhnya? Tidak. Mereka hanya berperang melawan prajurit-prajurit dari tentara musuh mereka saja. Demikian juga, kami sebagai prajurit Tuhan di bumi mengadakan perperangan di bumi saja. Namanya ground, boots on the ground. Ground forces, boots on the ground. Bukan di udara, saudara-saudari. Bukan. Tugas kita sebagai prajurit ada di atas bumi, bukan di udara. Kita memberitakan Injil kepada orang yang ada di bumi. Kita menyembuhkan orang sakit yang di bumi. Kita mengusir setan dari orang yang di bumi. Itulah yang kita diberi otoritas untuk menjalankan. Itu yang kita diperintahkan untuk menjalankan. Hanya itu saja. Kegiatan yang di bumi. Perperangan yang di bumi. Urusan kita, saudara-saudari, ada di bumi. Bukan di udara. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kegiatan di bumi. Bukan di udara. Yang di udara adalah urusan malaikat-malaikat. Betul. Jadi kita jangan campur tangan. Ya, berdoa kepada Tuhan mengenai mereka boleh. Kalau di hati kita ada beban tentang penghulu-penghulu di udara, kalau ada beban, ya silakan berdoa kepada Tuhan. Itu tetap tindakan imamat diarahkan kepada Tuhan. Boleh saja. Tetapi jangan menyerangi mereka yang di udara. Itu bukan urusan kita, saudara. Tapi ada yang berkata bahwa perperangan rohani menghasilkan buah. Artinya ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan setelah perperangan rohani diarahkan. Begini ya. Ada orang berkata bahwa perperangan rohani walaupun tidak alkitabiah menghasilkan buah dalam penginjilan setelah perperangan itu. Namun demikian, dengan hanya menaati perintah Tuhan Yesus saja, yaitu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan memberitakan Injil. Hanya dengan menjalani itu saja, kita juga menghasilkan banyak buah untuk Injil. Itu juga sangat menghasilkan buah. Usir setan, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil. Kegiatan semua di bumi, itu juga menghasilkan banyak buah untuk kerajaan surga. Ya, kedua cara ini bisa menghasilkan buah. Betul. Tetapi yang satu menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan tidak membahayakan kita sesuai dengan janji Tuhan. Lukas 10 ayat 19. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sedangkan perperangan rohani itu tidak alkitabiah dan mengakibatkan bahaya untuk kita. Roh-roh di udara yang kita serangi itu bisa marah dan membalas dendam dengan menyerangi kita. Betul. Saya sendiri pernah mengalami hal ini waktu saya melayani sebagai misi di Kalimantan Barat selama 9 tahun. Waktu kami baru sampai di situ, saya waktu itu belum tahu apa-apa. Jadi saya tanya sama orang di situ, siapa namanya penghulu di sini? Penghulu Batu Ampar, daerah yang kami layani itu. Dan mereka sebut namanya. Ternyata dia seorang dukun besar yang sudah meninggal. Jadi saya mulai menengking dia. Saya sebut namanya. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya perintahkan, saya usirkan, saya nengking kamu. Dalam nama Yesus, pergilah. Batu Ampar ini menjadi milik Tuhan. Saya menjalankan perperangan rohani melawan penghulu itu. Dengan sebut namanya. Langsung menengking dia. Akhirnya dia membalas. Di hati saya ada panik. Nggak ada alasan. Cuma begitu saja. Datanya hati saya panik. Takut sekali. Saya diserangi oleh roh ketakutan. Saya tengking. Saya melawan. Tapi tetap saya nggak bisa terlepas sampai hari
saya insaf. Wah, yang saya lakukan ini tidak alkitabiah. Jadi saya ke Tuhan, saya bertobat, saya minta Tuhan mengampuni saya dari dosa itu. Dari dosa melampaui perintahnya. Habis itu serangan itu berhenti, saya terlepas. Jadi saya sendiri pernah mengalami akibat daripada melampaui perintah Tuhan. Ya. Jadi lebih baik kita ikut cara yang mana, saudara-saudari? Ya jelas, kita ikut cara Alkitabiah saja. Amin. Namun demikian, saya tidak berkata bahawa perperangan rohani itu membahayakan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tidak. Tetapi lebih baik janganlah kita membuang tenaga dan waktu kita dan bahkan diserang balik oleh roh-roh di udara ini membawa pencobaan-pencobaan berat yang bukan dari Tuhan dan bukan kehendaknya. Musuh kami berhak membalas dendam kepada kami kalau kami melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Ini ya terutamanya di alam supernatural. Jadi kalau ada pembalasan dari mereka, Tuhan belum tentu akan membela kami. Belum tentu. Kenapa? Karena kami sudah bersalah dengan ambil tindakan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Jelas sekali, Tuhan perintahkan kita untuk menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan waktu kita memberitakan Injil kepada orang yang belum pernah dengar Injil. Jadi hal-hal ini kita boleh melakukan dengan nyaman karena diperintahkan oleh Tuhan. Dan karena otoritas untuk menjalankannya sudah diberi kepada kita oleh Tuhan. Jadi kita jangan berani melampaui perintah Tuhan. Jangan. Perintah Tuhan Lukas 9. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa, iaitu otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini semua kegiatan di bumi, saudara-saudari, bukan di udara. Semua ini merupakan perperangan rohani di bumi. Itu yang kita diperintahkan untuk menjalankan oleh Tuhan. Tetapi perperangan rohani di udara tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tidak, saudara-saudari. Nah, peranan ketekunan waktu menyembuhkan orang sakit. Kita sudah belajar pada waktu kita menyembuhkan orang sakit, kita keluar perintah dengan iman yang memindahkan gunung. Penting. Tapi juga kita harus tekun waktu memindahkan gunung. Kita akan baca satu kesaksian dari pendeta Carl Henderson. Dia pendeta di Amerika. Pada tahun 2008 dia ikut pelatihan kami yang di Amerika ini, dan setelah itu dia menjadi misi kepada negara Filipina selama 5 tahun. Sangat berhasil, luar biasa. Nah, yang berikutnya adalah salah satu kesaksian yang diberikannya kepada saya sebelum dia berangkat ke Filipina. Ya, ini kesaksiannya. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman memakai pengajaran tantangan Elia. Ibu saya yang berusia 84 tahun terbaring sakit karena menderita Alzheimer. Dan tidak bisa diobati, Alzheimer. Beliau sudah 4 bulan lebih lamanya tidak bisa berjalan dan sudah 1 bulan lebih tidak bisa makan makanan padat. Pengurus panti kaum menula mengatakan bahawa beliau tak akan hidup lama lagi. Kami menempuh perjalanan jauh ke rumahnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi sebenarnya saya datang dengan tekad untuk menggunakan otoritas Allah dan nama Yesus untuk menyembuhkan beliau. Setelah keluarga saya menyanyikan lagu pujian, melayani,
dan mengungkapkan kasih kepadanya, mereka semua meninggalkan ruangan dengan berurai air mata. Hadirat roh gelap dan roh maut terasa sangat mencekam di dalam ruangan itu. Tetapi saya melayani dia dengan memakai cara dari tantangan Elia selama lebih dari 1 jam secara terus-menerus. Mengambil otoritas atas berbagai jenis gejala sakit penyakitnya yang dapat saya ingat atau yang dapat beliau katakan kepada saya. Setelah dilayani, ia mengalami kemajuan bertahap dengan gejala-gejala yang ringan seperti sakit kepala, pandangan mata yang buram, rasa lemas, dan lain-lain. Saya juga menjelaskan kepadanya otoritas Allah yang dapat menyembuhkannya sambil saya membalur kakinya yang sakit dengan krim pelembab. Saya melakukan ini untuk menunjukkan kasih kepadanya dan agar beliau dapat percaya juga. Beliau dalam keadaan sadar dan tidak sadar pada waktu saya melayani. Saya terus berkata-kata dan mengusir sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Terus selama 1 jam. Bahkan banyak kali menangking roh kematian darinya. Berulang-ulang saya terus-menerus memerintahkan kesembuhan terjadi padanya dari ujung kepala sampai kaki. Dan setelah 1 jam, beliau berkata bahawa kakinya terasa menggelitik dan hangat. Saudara-saudari, itulah tanda bahawa tenaga kesembuhan mulai bermanifestasi. Pada saat itu, saya menyuruhnya bangun dan berjalan. Saya keluar perintah. Dengan tangan saya bantu dia berdiri. Mula-mula perlahan-lahan, tetapi dalam waktu 5 menit dengan yakin dan tanpa bantuan, beliau berjalan ke ruang tamu sambil saya pegangi tangannya, lalu terus berjalan lagi sampai ke meja makan dan duduk di sana. Ia berkata dengan lirih, tidak lagi dengan suara berbisik yang lemah, bahawa ia lapar dan ingin makan makanan sungguhan. Aduh, puji Tuhan. Keluarga saya yang terkejut dan tidak dapat percaya apa yang mereka lihat. Wajah ibu saya bersinar-sinar dan merona. Warna pucat kematian telah hilang dan suaranya terdengar kuat. Saudara perempuan saya yang merawat beliau berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Saya katakan, "Tuhan menyembuhkan ibu." Mereka menyiapkan makan malam untuknya dan ia makan dengan lahap. Lalu setelahnya ia masih makan 3 potong kuih. Haleluya. Lalu beliau berjalan ke sebuah kursi di ruangan tamu dan duduk di sana dengan putera saya yang berusia 3 tahun, yakni cucunya. Mereka duduk bersama, bercakap-cakap sambil menonton TV. Anak saya baru pertama kali bertemu dengan dia. Setelah 1 jam, beliau berkata bahawa ia lelah dan ingin kembali ke tempat tidur. Kami membantunya berdiri dari kursi dan ia berjalan ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, beliau masih berjalan-jalan di seputar rumah dan makan sendiri. Sebenarnya, ia terus-menerus membuka kulkas dan membuat adik perempuan saya frustrasi. Ketika kami akan menempuh perjalanan pulang yang jauh, beliau pun ingin melepas kepergian kami di beranda depan. Kami memeluknya dan membiarkannya berdiri di pintu ketika kami beranjak pergi.
ini terjadi 4 tahun yang lalu. Ibu saya berubah dari sekarat menjadi aktif dalam waktu 1 jam karena otoritas yang saya belajar dari tantangan Elia. Adik perempuan saya katakan bahawa sekarang pada usia 89 tahun, ibu saya mulai merosot lagi kesehatannya karena penyakit Alzheimer. Memang sudah tua, hampir umurnya 90. Dan sekarang lebih sering berbaring daripada berjalan. Akan tetapi, beliau sudah ditambahkan 4 tahun lagi masa hidupnya oleh otoritas dan tenaga kesembuhan nama Yesus. Puji Tuhan. Ditambahkan 4 tahun lagi. Beliau katakan sekarang ia sudah lelah dan siap untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Ya. Singkat cerita, jangan menyerah. Sebelum, tak ada satu pun anggota keluarga saya yang percaya setelah melihat kondisi ibu yang menyedihkan, apalagi percaya bahawa beliau akan disembuhkan. Jelas beliau sudah sekarat. Bahkan sulit untuk tidak menangis bila melihatnya. Saya masih berharap dan percaya beliau dapat disembuhkan. Seorang yang percaya dengan iman yang memindahkan gunung sudah lebih dari cukup bagi Tuhan. Memang kita perlu bertahan dan bertekun, tapi Tuhan kita setia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana Rasul Paulus menyembuhkan orang sakit. Ya, ingat ya, Paulus tidak termasuk ke-12 murid Yesus yang diingkapat Injil. Kisah Rasul-Rasul baru dia percaya kepada Yesus. Jadi di keempat Injil, Petrus tidak ada waktu Yesus melatih mereka. Waktu Yesus memberikan otoritas dan tenaga kesembuhan, menguasai setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Pada waktu itu di Lukas 9, Paulus tidak ada. Ya. Jadi bagaimana di kisah Rasul-Rasul? Setelah Paulus percaya kepada Tuhan, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit? Bagaimana? Mari. Kisah Rasul-Rasul 14. Di Listra ada seorang yang duduk saja kerana lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahawa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Paulus keluar perintah, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, di sini Paulus pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Tidak pakai doa, tidak pakai proklamasi atau deklarasi atau nubuatan, tapi dia keluar perintah, menjalankan otoritas. Sama seperti Petrus yang juga menjalankan otoritas. Jadi sama caranya. Nah, satu lagi, kisah Rasul-Rasul 28. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya dan setelah ia berdoa, menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Jadi di sini Paulus, perhatikan, Paulus tidak mencampurkan doa dan penumpangan tangan. Dia berdoa dulu. Habis itu, baru dia menumpangkan tangan atas orang sakit ini dan orang itu sembuh ajaib. Jadi Paulus tidak mencampurkan doa dan penumpangan tangan. Paulus berdoa dulu. Terus waktu Paulus menumpangkan tangannya atasnya, tenaga kesembuhan mengalir. Jadi cara Paulus menyembuhkan orang sakit sama dengan yang diajar oleh Yesus pada ungkapan Injil. Sama. Paulus pakai otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Paulus tidak berkata, oleh kuasa darah Yesus kamu sembuh. Tidak ada.
Dia tidak berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tidak ada proklamasi, deklarasi, nubuatan dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada tindakan profetik atau proklamasi atau deklarasi. Tidak ada. Jadi Paulus ikut cara yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang di keempat Injil sebelum hari Pentakosta. Ya, Paulus pakai cara yang sama dengan rasul-rasul yang lain. Dia pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Waktu itu Paulus belum percaya kepada Tuhan. Yaitu di keempat Injil. Paulus belum percaya kepada Tuhan. Paulus bertobat percaya kepada Tuhan di kisah rasul-rasul saja. Nah, kita belajar sekarang karunia kesembuhan. Prakteknya berbeda dengan menjalankan otoritas. Berbeda. Bergerak dalam karunia kesembuhan mungkin hanya membutuhkan sedikit sekali usaha. Sebaliknya, kalau mau menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas, itu pakai tenaga, itu namanya memindahkan gunung. Keluar perintah, meletakkan tangan atas orang sakit, pakai usaha, memindahkan gunung. Ya, itu namanya usaha. Tapi kalau bergerak dalam karunia kesembuhan, ya membutuhkan sedikit sekali usaha saja. Kisah Rasul-Rasul 5. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda mujizat dan mujizat di antara orang banyak. Nah, siapakah orang banyak ini? Mari. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Solomo dalam persekutuan yang erat. Jadi, orang banyak ini terdiri dari orang yang sudah percaya. Mereka berkumpul untuk persekutuan. Ayat 13, orang-orang lain, yaitu orang yang belum percaya, tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, yaitu orang yang sudah percaya. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Jadi, perkumpulan ini adalah untuk orang percaya. Itu jelas, ya. Jadi, perkumpulannya tidak bersifat penginjilan, tapi untuk persekutuan untuk orang percaya. Ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Di sini Petrus tidak pakai otoritas. Dia tidak keluar perintah. Dia tidak pakai penumpangan tangan atas orang sakit. Tidak ada. Pokoknya kalau bayangannya mengenai orang sakit, dia sembuh. Ya. Jadi dia tidak pakai otoritas. Dia tidak pakai tenaga kesembuhan. Jadi di sini mungkin karunia kesembuhan yang bermanifestasi untuk melayani orang yang sudah percaya. Tidak pakai usaha dari pihak Petrus. Pokoknya kalau bayangannya mengenai salah satu orang sakit, Tuhan menyembuhkan orang sakit itu. Bagi saya, ini adalah manifestasi karunia kesembuhan. Berbeda jauh dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Berbeda jauh. Ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Jadi ayat-ayat ini mengenai perkumpulan orang percaya yang tidak bersifat penginjilan. Makanya yang bermanifestasi adalah karunia kesembuhan untuk membangun tubuh Kristus. Nah, ada bermacam-macam manifestasi daripada karunia kesembuhan, ya. Yaitu dengan tindakan imamat atau tindakan nubuatan. Karunia kesembuhan bisa bermanifestasi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan atau berbahasa roh
atau memuji Tuhan, atau pada waktu kita keluarkan nubuatan, proklamasi, deklarasi, di situlah karunia kesembuhan bisa dimanifestasikan ya di situ. Nah, itu berbeda dengan otoritas dan tenaga kesembuhan. Kalau otoritas itu dengan keluar perintah, dengan iman yang memindahkan gunung. Kalau tenaga kesembuhan itu dengan meletakkan tangan atas orang sakit. Jadi beda. Karunia kesembuhan berbeda dengan otoritas dan tenaga kesembuhan. Nah, begini, iman dari satu orang dapat ditambahkan kepada iman orang lain untuk menghasilkan kesembuhan. Ini dari tadi ya, Kisah Rasul-Rasul 14. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, yaitu bawa firman Tuhan. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. Orang yang lumpuh ini beriman dan dapat disembuhkan. Nah, bukan semua orang sakit punya iman untuk disembuhkan. Bukan. Tapi kenapa orang ini yang punya iman untuk disembuhkan, kenapa dia masih belum sembuh? Kenapa? Karena Paulus sendiri juga harus menambahkan iman. Begini ya, ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Paulus keluar perintah dengan iman yang memindahkan gunung. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Iman macam apakah yang ditambahkan oleh Paulus di sini? Waktu dia keluarkan perintah, berdirilah tegak di atas kakimu. Paulus menambahkan iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah. Jadi hasilnya, iman dari orang lumpuh itu ditambah imannya Paulus cukup untuk menghasilkan kesembuhannya. Ya. Orang lumpuh ini punya iman untuk disembuhkan, iman kepada Tuhan untuk disembuhkan, dan Paulus punya iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah. Kedua macam iman ini bekerja sama untuk menghasilkan mujizat untuk orang lumpuh ini. Jadi semakin banyak iman yang ada, ya semakin bagus hasilnya. Nah, orang sakit yang tidak punya iman untuk disembuhkan lebih sukar disembuhkan. Itu jelas ya, masuk di akal. Tetapi tetap bisa disembuhkan kalau konteksnya adalah penginjilan kepada orang yang belum percaya. Mari. Kisah Rasul-Rasul ayat 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, jadi orang ini tidak minta kesembuhan. Tidak. Dia minta sedekah saja. Jadi jelas, dia tidak punya iman untuk disembuhkan. Dia tidak harap disembuhkan. Dia tidak minta kesembuhan. Dia minta sedekah saja. Jadi dia jelas tidak punya iman untuk disembuhkan. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tetapi Petrus tetap menyembuhkannya dia dengan menjalankan otoritas. Begini, Petrus keluar perintah. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Terus hasilnya, orang lumpuh itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Walaupun dia tidak punya iman untuk disembuhkan. Tetap disembuhkan. Kenapa? Kenapa orang lumpuh ini tidak perlu iman untuk disembuhkan? Oleh karena konteksnya pemberitaan Injil. Di mana banyak orang datang mendengar Injil dari Petrus setelah menyaksikan mujizat yang dahsyat itu.
Jadi masuk di akal, ya. Di mana konteksnya penginjilan, di situ orang sakit walaupun dia punya iman untuk disembuhkan, tetap bisa disembuhkan asal saudara pakai iman yang memindahkan gunung. Asal saudara punya imannya Allah, saudara bisa menyembuhkan orang sakit dalam konteks penginjilan. Walaupun orang sakit itu tidak kenal Tuhan, tidak punya iman untuk disembuhkan, enggak jadi masalah. Pokoknya saudara menjalankan iman yang memindahkan gunung. Kisah Rasul-Rasul 4. Di antara orang yang mendengar ajaran dari Petrus itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5,000 orang laki-laki. Jadi jelas sekali, mukjizat ini konteksnya, sifatnya penginjilan. Menghasilkan banyak orang percaya kepada Yesus. Jelas, ya. Nah, bagaimanakah pengajaran ini bisa digunakan untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia? Bagaimana, ya? Kita akan menanam gereja rumah. Saudara, sebenarnya tidak ada gedung gereja di Alkitab. Tidak ada. Kisah Rasul-Rasul tidak ada gedung gereja. Ya, ada satu di Yerusalem, tapi akhirnya semua orang percaya dicerai-beraikan kemana-mana. Habis dicerai-beraikan kemana-mana, baru mereka mulai memberitakan Injil. Pada waktu mereka masih di Yerusalem, nggak ada. Cuma tiap hari Minggu, tiap hari ke tempat itu, dengar firman Tuhan dari Petrus, sangat diberkati. Tapi Injil itu tidak dikabarkan di luar Yerusalem. Jadi mereka dicerai-beraikan oleh Tuhan kemana-mana. Baru mereka bawa Injil ke Samaria. Akhirnya sampai ke ujung bumi. Di suatu daerah di India, di mana pembaptisan itu terlarang kerana fanatik Hindu, sudah 1,000 gereja rumah ditanam dalam jangka waktu 4 tahun oleh pekerja-pekerja kami. Itu hasil dari banyak mukjizat yang Tuhan lakukan lewat pekerja-pekerja kami yang sudah dilatih. Hasil ini bisa dituai di Indonesia juga. Amin. Amin, saudara-saudari. Ini, ya, begini. Caranya begini. Pekerja-pekerja masuk kampung berdua-dua saja. Nggak usah rame-rame. Berdua-dua saja. Seperti Yesus mengutus ke-17 muridnya. Dua-dua masuk kampung. Sama saja. Di kampung biasanya banyak orang menderita bermacam-macam penyakit. Mereka pergi dari rumah ke rumah bertanya, kalau ada anggota keluarga yang sakit, pasti ada, pasti banyak. Di desa biasanya ada banyak sekali keluarga di mana ada yang sakit atau ditindas setan. Dan saudara bukan dukun, saudara akan menyembuhkan orang sakit dengan gratis. Jadi mereka tahu saudara bukan dukun. Saudara diutus oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka akan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dukun-dukun tidak sanggup menjalankan. Di situ, sembuhkanlah yang sakit dan lepaskanlah yang kerasukan dalam nama Yesus atau dalam nama Isa. Sesudah terjadi mukjizat, beritakanlah Isa kepada keluarga itu. Jelas, jangan sebut agama Kristen atau pindah masuk agama Kristen. Dan jangan sebut dulu anak Allah. Mereka nggak faham, nggak ngerti. Ya, jangan dulu. Jangan bilang, oh kalian harus pindah agama. Jangan. Kami mau mereka pindah dari neraka ke surga. Itu maksud kami. Bilang saja, Isa adalah Mesias dan akan mengampuni segala dosamu dan bawamu ke surga. Isa yang baru menjalankan mukjizat yang dahsyat untuk anakmu, untuk istrimu, untuk suamimu. Itulah Isa yang bisa mengampuni dosamu karena dia mati di kayu salib. Kamu bisa hidup, terima hidup yang kekal. Apabila sudah terjadi mukjizat, jelas lebih mudah kabarkan Injil. Mata mereka sudah terbuka. Orang yang baru percaya bisa menjadi saluran untuk bawa orang lain kepada Tuhan. Apalagi orang itu percaya karena
mengalami mujizat yang dahsyat. Pada waktu orang kampung dengar kesaksian dari orang yang baru percaya, hati mereka lebih terbuka menerima Isa. Di mana seisi rumah tangga sudah percaya karena menyaksikan mujizat yang dahsyat. Nah, ini sering terjadi di India. Karena misalnya ada anggota keluarga yang sakit. Jadi mereka sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit, sudah panggil dukun. Semua sudah coba. Nggak ada hasil. Akhirnya mereka disembuhkan oleh Tuhan lewat pelayanan hamba Tuhan yang sudah dilatih. Jadi hati mereka sangat terbuka. Mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan. Seringkali keluarga itu mau gereja rumah atau persekutuan rumah dimulai di rumahnya. Kalau sudah mengalami mujizat yang dahsyat sekali, hati mereka terbuka. Mereka mau di rumahnya ada persekutuan atau ada gereja rumah. Kenapa? Karena mereka tidak mau penyakit atau setan itu berbalik. Jadi mereka minta hamba Tuhan itu berbalik lagi. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Mereka mau diajar supaya penyakit atau setan itu tidak berbalik kembali. Jadi carilah orang baru yang penuh semangat untuk Tuhan. Dia bisa bantu memimpin gereja yang baru, gereja rumah yang baru itu. Kadang-kadang pada waktu pergi untuk penginjilan, boleh ajak orang yang baru sembuh untuk bersaksi. Dan kalian di Indonesia akan menyaksikan banyak orang yang sembuh ajaib. Puji Tuhan. Apa yang Tuhan sekarang melakukan di India, Tuhan mau melakukan di Indonesia juga. Apalagi di India, misalnya di beberapa provinsi, pembaptisan itu terlarang. Lebih fanatik lagi daripada di Indonesia. Di Indonesia, pembaptisan tidak dilarang, boleh. Di India lebih fanatik lagi. Jadi seharusnya di Indonesia hasilnya lebih besar lagi. Amin, saudara-saudari. Puji Tuhan. Jadi minggu depan sesi yang terakhir, sesi 9, kita akan belajar. Kenapa penyakit kadang-kadang kembali lagi? Roh-roh yang menyebabkan penyakit. Roh sakit penyakit. Kita akan belajar bagaimana melayani orang percaya yang sakit. Sampai saat ini konteks kami pemberitaan, penginjilan itu konteksnya. Tapi minggu depan sesi yang terakhir, sesi 9, kita akan belajar bagaimana melayani kesembuhan bagi orang yang sudah percaya. Jadi balik lagi. Nah, pada bulan Agustus yang mendatang ini, kami akan datang ke Indonesia untuk mengulangi pelatihan tantangan Elia untuk murid-murid Yesus yang sangat serius. Dan yang ingin diutus menjangkau suku-suku terpencil untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Ini jadwalnya. Kami akan mulai di Bali, Agustus 6 dan 7. Setelah itu di Lombok. Setelah itu di Pontianak, di Kalimantan Barat. Akhirnya di Putus Sibau yang ada di pedalaman Kalimantan Barat. Kalian datang. Kalau hatimu serius, mau dipakai oleh Tuhan menjangkau suku-suku terpencil, mau diutus oleh kami, datanglah. Kami bisa bantu dengan ongkos jalan pulang. Kami bisa bantu. Kirim email saja. Kalau saudara ingin mengikuti salah satu pelatihan yang akan diadakan bulan Agustus ini, dan ingin diutus oleh kami yang di Amerika, tolong kirim email. Elijah003@gmail.com. Sekali lagi, kalau kalian tinggal jauh dari Pontianak misalnya, mau ikut pelatihannya, kami bisa bantu. Bisa bantu dengan biaya. Situs kami, www.theelijahchallenge.org. Sekali lagi, email saya, elijah003@gmail.com. Nah, sekarang itu sesinya sudah selesai.
Jennifer dan istri saya, silakan. Ya. Istri saya juga siap untuk melayani orang sakit. Jadi ya, silakan Jennifer. Baik, terima kasih Pak William atas materinya yang luar biasa memberkati. Dan ini sekarang saya mau buka sesi kesaksian jika ada dari Bapak Ibu yang mau kesaksian. Mungkin kemarin sudah sempat mempraktekkan dan berhasil. Atau mungkin Bapak Ibu yang mau didoakan, maksud kami dilayani, bisa buka mic. Apakah ada, Bapak Ibu? Baik, jika belum ada, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin kami layani. Jika ada yang sakit, mungkin Pak Henry mau bicara? Silakan, Pak. Jennifer, unmute. Oh iya, maaf. Oke. Iya, ini memang nggak bisa buka dari tadi. Oke, Mbak Jennifer. Saya ini, halo, bisa dengar. bisa dengar ya? Bisa, ya. Pak. Saya dari itu belum suka baca Alkitab, saya suka penyembuhan. Artinya saya sudah banyak melakukan penyembuhan. Ya, ketika saya tugas dulu, saya belum jadi hanya jadi penginjil aja, jadi pemberita Injil. Saya telah melakukan satu pelepasan di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Saya pernah melepaskan di Surabaya ketika orang kerasukan roh jahat itu. Penyembuhan saya sudah lakukan ketika di Selayar, di Sulawesi Selatan. Jadi saya mau bercerita sedikit, bisa Kak ya? Bercerita ya? Bisa Pak, silahkan. Ya, saya bercerita yang mana nih? Yang di Selayar aja dulu ya. Nah, di Selayar itu ada pegawai saya sakit, datang terlambat. Nah, maaf, memang saya saya sering baca Alkitab, jadi saya tidak begitu, kalau ada yang terlambat saya tidak pernah marah. Saya kalau sama staf saya tidak pernah marah waktu saya tugas di Makassar. Jadi saya cuma iya gitu aja, iya. Ayo kita berangkat. Nah, di perjalanan dia bilang begini, maaf Pak terlambat karena tante saya sakit. Saya tanya begini, sakit apa? Saya tanya gini, stroke ya. Iya, stroke. Nah, kemudian setelah itu saya diam karena perjalanan dari kantor dari rumah ke rumah dinas ke kantor itu dekat, hanya sekitar 5-10 menit. Kemudian di perjalanan itu ada suara begini, kamu yang menyembuhkan. Saya bilang, loh caranya gimana? Saya bilang, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya suruh menyembuhkan orang stroke. Saya gitu. Orang aja nggak tahu. Saya gitu. Tapi Tuhan paksakan itu untuk saya berbicara sama staf saya itu. Saya bilang begini, tantemu mau sembuh nggak? Saya gitu. Dia jawabannya tetap bagus lah, jawabannya tetap seperti itulah. Ya mau lah Pak, kata gitu. Nah kalau mau sembuh, tolong sampaikan pesan saya. Padahal saya nggak tahu caranya gimana. Saya sendiri nggak tahu apa yang saya kerjakan, saya nggak tahu. Nah kemudian saya bilang sama staf saya itu, coba tanya masa lalunya, coba tanya terakhir masalah apa yang dihadapi. Nah nanti ditanya jawab itu pasti dia nggak ngaku. Nah ini seperti ini saya dapatkan setelah pengalaman itu. Padahal saya nggak ngerti apa yang saya omong. Nanti kalau seandainya dia tidak ngaku, paksa dia ingat-ingat masa lalu. Dia pasti nggak mau, nggak ada masalah pasti gitu. Tapi stroke masih bisa jawab, gitu kan sama agak mulutnya gini. Nah ketika itu dia kalau ngaku Pak kata gitu, kalau dia
sudah bilang iya ngaku. Nah, suruh dia mengampuni. Nah, ketika dia mengampuni, suruh dia berteriak. Saya bilang, jangan mengampuni, ya saya mengampuni. Nah, ini perjalanan 6 bulan berikutnya, 6 bulan selanjutnya setelah itu dia di mobil bercerita begini, Pak, kata gitu, saya lupa kata gitu. Kalau saya sudah sembuh, ya Bapak itu saya sembuhkan kata gitu. Memang pada saat itu kata gitu, saat itu dia benci sekali sama menantunya, benci sampai sejelas-jelasnya sama menantunya itu dia benci sekali. Nah, tetapi kalau benci berarti dia harus berdiri kan gitu. Dia harus mengampuni. Nah, waktu itu dia bilang gini Pak, ya ditolonglah sama staf saya nih, mengampuni, saya mengampuni mantunya itu nama sebut. Nah, kemudian dia ngomong biasa aja kan. Nah, tapi dia minta dia berteriak sambil duduk. Nah, ini dia. Saya minta duduk kata gitu. Dia duduk dan berteriak. Dia melihat bahwa staf saya ini, maaf ya, saya bilang staf ya karena saya tidak bilang itu pegawai rendahan saya tidak saya bilang. Pokoknya staf saya itu dia ngomong apa dia lihat tuh, loh sembuh orang ini gitu. Nah, dia lihat karena omongan dari saya itu, dia lihat tuh sembuh. Sembuh itu dia waktu dia bangkit itu sudah sembuh. Dia lihat wajahnya sudah enggak metot lagi, enggak metot ya, enggak ini lagi, ini lurus. Dia bilang saya mengampuni. Saya berteriak. Nah, sejak saat itu teman-teman saya itu bukannya apa-apa, malah satu pulau di Selayar itu minta disembuhkan. Nah, saya bilang, ya, kamu yang sembuhkan, saya tidak sembuhkan lagi. Kamu kan bisa sudah tahu caranya. Saya lanjutkan. Saya tidak akan ke sana. Karena kan kalau Pulau Selayar itu lewati lautan Sulawesi kan, jadi ombaknya besar sekali. Jadi dia harus menyembuhkan itu. Oleh karena itu, jadi saya sudah lakukan itu. Terus pelepasan. Jadi pagi-pagi itu kantor buka, saya masih belum mandi, jadi masih pakai selimut, gini, pakai handuk. Tiba-tiba ini sampit ya, sekarang di Sulawesi sampit. Staf saya satunya itu suka main dunia gaib gitu. Kerasukan pagi-pagi jam 7. Coba bayangkan aja, tidak ada orang kerasukan. Tapi saya mau telepon pendeta kan, tapi ada suara lagi dia berkata, kamu yang beri makan. Saya ingat kamu beri makan itu ada 5.000 orang. Ketika Yesus memberikan 5.000 orang, kamu yang beri makan. Jadi akhirnya itu. Ketika itu juga saya tidak kata dalam nama Yesus keluar, coba keluar. Sambil teriak mukanya orang kalau kesurupan jelekan gitu. Ada lagi Aryo penasaran dan banyak lagi yang saya silakan. Makanya saya tertarik sekali dengan ini, dengan Pak William ini karena banyak sekali. Nah, hari ini saya juga kemarin juga berdoa untuk orang sakit yang otaknya kena virus gitu. Ya, jadi saya lakukan juga sama seperti ya saya ada tambahan pengetahuan dari Pak. Terima kasih untuk Pak William, saya bisa tambah pengetahuan. Nah, nanti kalau ada sempat, tapi saya ini begini, saya terikat sama gereja ya. Jadi sekarang saya pejabat gereja, jadi tidak gampang untuk pergi. Cuma saya kalau boleh ikut, saya pasti ikut. Saya ada daftar nanti di Bali. Terima kasih. Saya daftar di Bali aja, jangan jauh-jauh. Karena saya di Surabaya lebih dekat ke Bali. Boleh ya, Bu ya? Boleh ya, Bu William ya? Ya, ke Bali lebih dekat. Ya, lebih dekat saya di Surabaya, Bu. Ya. Ya, benar, cepat. Terima kasih. Itu aja kesaksian saya mengenai Puji penyembuhan. Tuhan. Puji Ada Tuhan, yang- terima kasih Pak Nah, Henry. ada kesaksian lagi. Hi Jennifer. Bu Lucille. You coordinate, okay? Oke. Apakah ada lagi yang mau Bapak Ibu yang memberikan kesaksian? Iya, ada Kak Jennifer. Sebentar, ini saya baru pulang. Sebentar, saya di kamar, saya keluar dulu. Baik, silahkan Bu Ruth. Hi Ruth. Iya, shalom. Shalom. Ya, ini tadi saya mau bagikan ya tetangga saya. Shalom Ibu Lucy. Ya, shalom. Ya, tetangga saya depan rumah sakitnya stroke. Cuman saya setelah mengikuti pelatihan Elia ini ya,
Sebelumnya sih memang sebelumnya dulu waktu di medsos, waktu saya pertama kali gabung di Miracle TV dan saya gabung pelayanan doa di sini, saya melayani seseorang memang stroke, gitu kan ya, dalam waktu 3 hari, 2 hari lah. Hari pertama kita layani doa enggak sembuh, habis gitu saya suruh minta ampun, yang ternyata apa yang diberitakan diajarin oleh apa itu namanya Pak William, minta ampun dulu gitu kan. Kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, minta ampun dulu sama Tuhan. Saya bilang pas waktu hari pertama, Bapak, saya berdoakan tidak ada reaksi apa-apa. Itu otodidak saja, nggak tahu, otodidak saja. Waktu hari kedua, terus hari pertama, Bapak minta ampun dulu ya sama Tuhan. Habis gitu setelah minta ampun sama Tuhan malam ini, besok saya kembali sama Bapak. Habis gitu hari kedua saya layani, ada teman saya bawa firman, kemudian ada tim pendoa 1, tim pendoa 2, habis gitu saya dengan otoritas saya. Bapak tadi sudah terima Tuhan, Bapak tadi sudah terima firman Tuhan, Bapak percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya? Iya. Kalau begitu dalam nama Yesus berjalanlah. Berjalan Ibu Lucy. Kaget saya itu. Nah, terus pada waktu itu untuk Pak Nababan yang saya layani, dia ada di grup bersama kami. Terus kemudian yang kedua, lama saya nggak mengeluarkan otoritas kesembuhan. Kemudian saya mikir kalau yang saya lakukan itu kepada orang yang sudah Kristen. Kalau orang yang belum Kristen, saya nggak berani gitu kan ya. Nah, setelah itu saya kemarin setelah latihan di tantangan Elia ini, saya nggak pakai kacamata, kabur ya melihatnya, tidak apa-apa. Saya tetangga saya depan rumah itu sakit stroke. Sakit stroke, nanti saya kirim videonya. Sakit stroke dan apa itu namanya, berapa bulan? 5 bulan ya. 5 bulan dia diterapi, diobatin, nggak sembuh-sembuh. Bahkan duduk saja dia susah. Duduk saja dia nggak bisa, harus dibantu dengan seseorang. Gitu kan. Singkat cerita, ketika saya saya mulai praktekkan ya, kalau seandainya kepada orang yang nggak mengenal Tuhan Yesus, lebih mudah daripada orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Kalau orang yang mengenal Tuhan Yesus harus minta ampun dulu, harus pelepasan dulu, pengampunan dulu kepada Tuhan, dan melepaskan pengampunan dulu, nggak boleh ada benci, nggak boleh ada apa-apa. Gitu. Kalau orang yang belum mengenal Kristen, gampang saja, otoritas gunakan dalam nama Yesus sembuh, gitu kan. Nah, pada waktu itu saya datang ke rumahnya tetangga saya itu, saya injilin, Ibu ya. 7 tahun nggak mau dia, nggak mau kenal Tuhan Yesus. Pada suatu saat terus dia kena stroke itu kan ya, kena stroke. Habis gitu saya masuk ke rumahnya, sendirian dia nangis. Ibu kenapa? Anak-anak nggak ada, dia nggak bisa ngomongnya masih susah, nggak bisa ngomong. Kenapa? Gimana anaknya keluar? Ibu Heru mau ya. Kalau begitu Ibu Heru mau sembuh, mau. Kalau begitu saya doain ya. Ya mau, oke. Kalau begitu, saya ingat nggak usah panjang lebar, doanya dalam nama Yesus sembuh, gitu aja kan. Langsung saya ngomong dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, gitu kan. Sambil saya ngomong tentang Tuhan Yesus itu penyembuh, Bu ya, gitu kan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus sembuhkan, dalam nama Yesus sembuh, gitu kan. Jadi nggak langsung saya tawarkan kalau memang sebelumnya saya tawarkan memang tentang Tuhan Yesus. Tetapi kalau yang masalah ini ya saya berdoa gitu aja, berhubung waktu Sintak habis itu sudah pulang. Habis gitu 2 hari sebelum, saya kan nggak setiap hari datang. Habis gitu saya melihat dia, loh kok bisa duduk lama, gitu kan. Kok bisa duduk lama. Habis gitu saya tanya ke anaknya, loh Bu Heru sudah bisa duduk lama ya? Gitu kan. Oh iya tante. Habis itu ya sudah, cuek saya. Habis itu saya masuk ke rumah, besoknya suami saya bilang, Mama, itu Ibu Heru sudah cantik di depannya pintu di rumah. Coba Mama datang. Biasanya Mama kan selalu datengin dia kalau dia lagi sendirian. Dia sendirian loh. Saya lihat, loh iya Papa sudah cantik. Saya bilang, saya tanyain dia, loh Bu Heru sudah cantik. Sama siapa di rumah? Sendirian. Serius sendirian loh. Yang pasang jilbab siapa? Saya sendirian, nggak ada orang. Loh, terus ini bangun sendiri? Iya, bangun sendiri. Habis itu saya tanya, Bu Heru, semenjak saya habis berdoa itu, ada nggak Bu Heru
ke alternatif atau panggil apa itu terapis untuk menerami ibu. Nggak ada, uang sudah habis, ya kata begitu. Serius. Jadi ini ketika waktu saya berdoa, ibu bisa duduk sendiri. Iya, apa? Serius? Iya, saking itunya saya ya, saking nggak percayanya, saya akhirnya ya, saya sendiri pun nggak percaya gitu kan. Tetapi saya percaya, kaget. hanya semudah begitu saja gitu kan. Dalam nama Yesus sembuh gitu kan. Saya begitu. Oke lah kalau begitu Bu Heru, kita berdoa lagi ya. Terus habis itu dia sudah mulai terima Tuhan Yesus 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan yang lalu saya mengikuti tantangan Elia itu di minggu ketiga. Saya ingat kan, di minggu pas waktu itu saya mengikuti di dia pelatihan yang ketiga kalau nggak salah kan. Hanya semudah itu ngomong dalam nama Yesus, nggak perlu bertele-tele, nggak perlu apa-apa. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Saya praktekkan, saya sendiri pun juga kaget itu kan. Saya belum pernah berdoa untuk yang belum mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya se-amazing seperti itu gitu kan. Akhirnya Bu Heru langsung Bu Heru, yuk kita berdoa. Terus akhirnya saya bercerita, saya kabarkan Injil. Bu Heru sudah rasakan, sudah tahu wujudnya Tuhan Yesus ya. Bu Heru percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan sembuhkan dan bla 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 bla. Akhirnya saya video itu, nanti saya kirim di grupnya Pak William lah, nanti di Kak Jennifer gitu kan ya. Cuma untuk sakit stroke-nya dia sudah mulai bisa jalan. Nah, mulai bisa jalan sedikit-sedikit. Dan ini agak sedikit bikin heboh di kampung ini kemarin 2 minggu yang lalu. Gitu kan. Jadi saya menyembuhkannya nggak pakai apa ya, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Nah, awalnya ya nggak bisa berdiri sendiri saja nggak bisa gitu kan. Sekarang dia bisa berdiri dan berjalannya itu bisa megang pelan begitu kan. Dan sudah mulai saya ajak keliling kampung. Dulu awalnya kalau anaknya saya ngomong tentang Tuhan Yesus, anaknya marah. Dan kalau saya ada apa, saya mau kasih beras, mau kasih apa, dia orang nggak mampu, dia nolak, nggak usah mamanya Jason, nanti anak saya marah gitu kan. Oke, tidak apa-apa. Nah, pas beberapa hari lalu, pas kemarin 2 minggu yang lalu atau 2 minggu yang laluan lah, kurang lebih kalau nggak salah. Nah, pada waktu saya berdoa, tiba-tiba anaknya datang yang perempuan itu. Biasanya kan saya sembunyi-sembunyi. Saya mikir, lah anaknya datang gitu kan. Tetapi kalau saya mau kabur, saya nggak mungkin. Saya ceritain apa aja, apa adanya lah, bahwa Bu Heru bisa begini, karena saya habis berdoa dengan beliau sehingga beliau bisa seperti ini. Akhirnya singkat cerita, saya ngomong, "Oh Mbak Sulis, permisi saya habis pijitin Ibu Heru," saya bilang begitu. Saya cerita, "Mbak Sulis, saya waktu pertama ibunya itu juga bilang sama saya jangan ngomong sama anak-anaknya gitu kan. Karena dia masih ada takut." Habis gitu ya saya ngomong aja, Bu Heru ngomong aja ya, karena memang yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Akhirnya puji Tuhan anaknya pun yang perempuan bilang, "Tidak apa-apa." "Oh ya Tante, tidak apa-apa." Saya suruh ngomong, "Betul kan Bu Heru, semenjak Bu Heru doa sampai itu, Bu Heru kan bisa duduk sendiri kan?" "Iya," gitu. Terus anaknya, "Oh iya ya Tante." Habis itu saya ajak Bu Heru, saya tuntut, saya ajak duduk di depan, di kursi, satu kampung heboh. Ada orang lihat, "Loh, Bu Heru bisa cantik, Bu Heru sudah bisa duduk sendiri." Loh, semua heboh menghampiri satu sama lain. Akhirnya saya ajak dia, pikir saya jalan-jalan di depan. Nah, karena berhubung jalannya masih perlu dituntun di papa, nggak bisa jalan sendiri, dia sedikit-sedikit minta saya doain. Ya kalau dia sementara lagi lemas gitu, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Gitu kan. Akhirnya dia minta yang ketagihan seperti itu. Dan akhirnya siapa itu namanya, anaknya ngomong ke anaknya perempuan itu ngomong ke saudara-saudaranya, "Sekarang ibu sudah mulai sembuh, biarkan Tante Ruth yang yang terapi ibu, jangan dimarahin ya, kenyataannya memang sembuh." Nah, ini sudah saya share di grup, inilah sedikit kesaksian saya. Bu Lucy. Beautiful. Ayo, haleluya, puji Tuhan. Memang itulah ya caranya. Ini your testimony, direkam dikasih ya. Karena ini akan sangat membangun. Memang caranya begitu. Itu juga caranya Pak Elias. Gitu ya. Besok
Besok sama beliau saya akan rekam lagi besok pada waktu latihan belajar. Dia akan belajar jalan sedikit demi sedikit begitu. Tapi kemarin apa itu namanya yang sedikit, video yang sedikit saya akan kasihkan ke grup seperti itu kan. Ya, terima kasih Ibu Lucy. Haleluya, so good. Amin. Ya. Sekarang ada siapa yang perlu pelayanan? Pak Irwan, ada banyak peace, damai, sejahtera, suara-suara sudah hilang atau bagaimana? Suara-suara masih ada, Bu. Mhm. Masih dengar suara-suara yang intimidasi. Oh, Tapi intimidasi. kemarin waktu didoakan seperti ada cahaya di kepala saya yang melingkupi kepala saya dan itu hilang. Oke. Dan saya merasa ada damai sejahtera. Itu aja sih, Bu. Nanti kalau sekali dia bicara, Pak Irwan bisa nggak dalam nama Yesus diam kamu, pergi, bisa Ya. ya. Nah Ya. dia ini satu seperti orang bergulat ya. Kita harus tahu yang di dalam kita itu lebih besar. Dia Ya, harus amin. kalah. Dia harus pergi. Ya, yang jahat itu kan kita mesti kalah karena kita mesti Ya. berjuang. Ya, pokoknya dia mesti pergi. Itu iman yang memindahkan gunung. Kamu yang pindah, kamu yang pergi. Ya. Ya, oke. Nanti kita layani lagi. Puji Tuhan. Oke. Jangan putus ya. Terus. Kalau kita misalnya kalau musuh itu jahat atau apa, seperti mafia ya, seperti apa namanya? Kalau di Indonesia namanya apa tuh mafia? Gangster. Gangster. Gangster, ya, gangster. Kalau kitanya lemah, kita yang digebukin, betul ya. Kalau kita Ya. yang kuat, kita gebukin dia terus, akhirnya dia juga kalah ya, mundur. Tuhan kita paling besar yang menciptakan langit dan bumi, jadi tak perlu takut, pasti sembuh. Pasti bebas. Amin. Nanti Ya. kita sebentar melayani ya. Ya. Ada siapa lagi yang perlu dilayani? Nanti habis Pak Irwan kita layani siapa lagi? Ya. Belum. Dia nyebut namaku tadi. Mari kita sama-sama. Bu Ruth, Jennifer dan yang lain-lain sama-sama yuk kita Jenny kita ikut sama-sama tengking ini ya. Saya Bu. Bu Prapti, apa kabar? Dari mana, Bu? Ibu Lucy. Tolong bantu doa badanku pada pegel. Kenapa, Bu? Pegal. Pegal. Ya. Ya. Di mana pegelnya, Bu? Pinggang. Tangan kanan. Tangan, kaki, ya. Perut sama perut. Tidak enak. Iya. Ibu ada darah tinggi atau kadar gula atau apa? Tidak, atau jantung? Tidak ada, bagus. Oke, nanti ya. Jennifer, write it down so we don't forget. Ibu pegal ya. Oke. Ibu Prapti. Oke. Siapa lagi? Oke. Ayo, mari kita sama-sama layani Pak Irwan dulu. Sama-sama. Nah, tadi kita kan sudah belajar 8 sesi ya. Dan seringkali kita bilang waktu kita melayani jangan dicampur-campur, jangan imamatnya dibawa, profetiknya dibawa, terus rajanya dibawa, waktu perintah juga dibawa, jadi dicampur semua ya. Kita nggak mau campur kan, kalau istilahnya lagi nembak kan nembak terus ya gitu. Tapi kita tidak bilang oh jangan doa, jangan profetik, itu bukan. Berdoa waktu kita sebelum melayani kita berdoa. Ya. Waktu profetik ya untuk menguatkan kita ya. Jadi waktu kita menasehati atau duduk bicara ini dengan orang percaya ya. Kita boleh. Nah, kalau orang yang belum percaya mungkin dia mau berdoa ya kita boleh berdoa dan kita juga boleh beri firman Tuhan. Tapi kalau waktu kita udah dalam peperangan yang mengusir, kita usir terus ya.
Dan juga kalau misalnya ada apa gift. Nah, seperti Pak Henry ya, dia suka pelepasan juga. Mungkin dia juga bisa lihat, oh ini ada roh-roh ini, roh-roh itu. Nah, itu juga salah satu daripada karunia Roh Kudus ya. Nah, pokoknya kalau yang kita belajari sekarang yang paling foundation ya, paling dasar ya, yaitu pakai otoritas dan tenaga yang sudah Tuhan berikan kepada semua orang-orang percaya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh terus. Nah, ada dua-duanya ada, karunia juga ada. Yang terang ya otoritas dan tenaga itu semua ada. Ya, oke. Mari kita berdoa dulu karena kita semua anak-anak Tuhan. Bu Ruth, coba bawa kita doa yuk. Ya, terima kasih Tuhan Yesusku. Sebentar lagi kami mau Tuhan Yesusku mau menyembuhkan orang-orang. Engkau tolong berikan iman kepada kami Tuhan, sehingga kami penuh dengan otoritas Tuhan Yesusku, menggunakan otoritas yang sudah Engkau berikan dan kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami melakukan kesembuhan ilahi ini Tuhan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ampunilah Tuhan segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami dan berdosa kepada kami, sehingga tidak ada akar kepahitan di dalam kami. Terima kasih Bapa yang mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita melayani Pak Irwan ya. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua suara-suara orang jahat. Semua suara-suara orang jahat. Semua suara-suara roh-roh jahat. Semua suara roh jahat. Pergi. Keluar. Roh-roh jahat pergi. Dalam nama Yesus. Suara-suara ini diam. Suara-suara ini diam. Dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Pulih. Otakmu juga pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Engkau disucikan. Oleh darah Yesus. Semua dosa-dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Engkau bebas dari skizofrenia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bebas. Sembuh, bebas. Yesus. Kau terima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Kau terima damai sejahtera dari Yesus. Kita melayani Bu Prati. Bu Prati, letakkan tangan di tempat yang pegal ya. Semua yang pegal-pegal di tubuh dari Bu Prati aku tengking dalam nama Yesus. Engkau sembuh Bu Prati. Engkau sembuh Bu Prati. Sembuh. Malam ini tidur dengan nyenyak. Malam ini tidur dengan nyenyak. Engkau pulih. Engkau pulih. Apa saja yang mau menyerang engkau, bakteri, virus, aku tengking dalam nama Yesus. Saja menyerang engkau, bakteri, virus, tengking dalam nama Yesus. Perutmu juga sembuh. Perutmu juga sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada siapa lagi? Bu, coba bergerak sedikit. Bagaimana rasanya, Bu? Sekarang
di bahu, pindah. Udah pindah. Pindah. Ya, Bu, letakkan tangan dalam nama Yesus. Coba bilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa pegel di bahu ini pergi engkau, pergi. Dalam Dan di bahu pergi dalam nama Yesus. Pergi. pergi. Puji Tuhan ya. Jadi kita sekarang ingat ya, kalau doa kita lemah lembut, kalau kita melayani orang dengan firman Tuhan kita juga lemah lembut, tapi kalau kita lagi ngusir penyakit dan setan kita galak ya, harus lebih galak dari dia. Nah, kalau setannya galak kita lebih galak lagi. Gitu ya. Nah, itu kalau sama orang-orang serumah jangan galak-galak. Bu Prapti, bagaimana rasanya? Coba jalan sedikit, Bu, angkat tangannya. Coba kanan ke kiri, kakinya diangkat. Coba lihat. Terus Bu Filia, bisa dilayani. Jadi Jennifer, ya Bu Filia, perlu dilayani. Saya di bagian punggung ini suka sering-sering sakit begitu. Ya, oh ya, di punggung ya. Oke, sebelah kanan Kak. Sebelah kanan. Sering-sering sakit. Tapi saya suka ulang-ulang saya pegang tangan begini, saya doakan sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada baik, ada ringan. Mungkin Ya, pakai tangan kanan kerja lama ya. Sering ya, tangan kanan ya. Iya, mungkin sekitar sebulanan begitu. Tapi sambil saya pikir ada kesalahan apa, mungkin saya kurang gerak atau apa begitu. Jadi sambil introspeksi diri seperti begitu. Iya. Tapi setiap kali ini saya topang saya pegang. Bisa angkat nggak sampai ke atas? Ini penting nih. Bisa Ya. diangkat nggak sampai ke atas? Bisa. Oh ya, ya, itu penting ya. Ya, Ya. itu. Nah, Ya. Ibu kalau duduk juga, kita kan umurnya udah segini. Itu penting loh. Banyak orang nggak bisa angkat lagi loh tangannya. Oh, itu. Iya, saya 51. Rambutnya aja sudah putih. Iya. Masih muda, Bu. Tapi sudah lewat 40 ya. Jadi kita mau latihan juga supaya tangannya bisa diangkat ya sampai ke atas ya. Nah, Iya. oke, Saya mari mau kita. Maksudnya saya ada sedikit kesaksian. Ya, silakan, Bu. Ya, saya punya saudara laki-laki ada di di Medan. Dia pas memang di gereja HKBP, dia mengeluh sakit jantung. Lalu dia telepon saya hanya coba maksudnya perkatakan itu seperti yang diajarkan untuk keluar sakit begitu. Memang dia bilang, kenapa ya selama ini saya berdoa, memang dia bilang dia agak lega begitu, lega bernafasnya begitu. Memang divonis dokter dia harus dioperasi bypass seperti itu dan sekarang memang waktu saya doakan dia bilang rasa lega seperti itu. Coba saya korek-korek namanya gereja gereja adat kan, gereja suku kan biasa masih seperti Pegang banyak minum seperti itu, sekalipun dia seorang sintua seperti itu, saya tahu masih merokok. Saya bilang itu satu kesalahan seperti itu, harus harus ditempatkan itu seperti itu. Ya, sampai sekarang maksudnya saya belum komunikasi lagi, tapi memang waktu saya doakan dia bilang
saya rasa lega begitu. Baru dia bilang, salah apa saya? Kenapa selama ini saya nggak pernah saya doakan kok nggak pernah rasa lega seperti itu. Itu. Tapi tolong topang doa, dia maksudnya memang dah harus dari diri sendiri yang harus ada perubahan, saya pikir begitu. Ya, memang. Iya. Ya, araknya harus buang, rokok harus buang, itu yang bikin jantung sangat menderita. Kalau jantung udah nggak benar, yang lain pun nggak benar itu. Jantung, liver, kidney, apa namanya kidney? Iya. Ginjal. Semua itu, pinggang ya, buah pinggang Ginjal. ya. Ginjal ya. Ginjal itu semua sama-sama penyakit itu bukan hanya satu aja sakit. Dia itu berhubungan kan badan kita, otak kita juga, perut kita juga. Itu bukannya sendiri-sendiri sakitnya ya. Kalau dokter mungkin karena diajarnya memang begitu, dia bilang sakit jantung ya cuma sakit jantung, dia nggak lihat yang lain-lain. Padahal sakit jantung berhubungan dengan darah tinggi, berhubungan dengan kadar gula, berhubungan dengan macam-macam ya.